Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijadin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسان التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على خيره ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف الأنبياء وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa? Ta'aluk. Qala Syekh Ibrahim Al-Qani fa qudratun bi mumkinin ta'alluqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Maka sifat kudrat yang berta'alluq dengan segala yang mungkin tidak akan berakhir oleh sesuatu yang dita'aluki olehnya. Maksudnya ta'aluknya kudrat atau kerjanya sifat kudrat pada sesuatu yang mungkin itu nggak akan pernah berakhir. Artinya nggak ada akhir dalam kemampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudratnya berawal tidak berawal, dan juga kemampuan kudratnya tidak berakhir. Seperti Allah mampu menjadikan sesuatu seperti surga yang selama-lamanya. Maknanya nggak ada akhir pada kudratnya, gitu loh. Kalau ngelihat di dunia apa? Ya lihat matahari aja. Matahari dari dulu sampai sekarang ya nggak kurang-kurang redupnya. Nggak pernah redup kan? Nyalanya masih sama dari dulu. Dicas nggak? Pakai baterai nggak?
Artinya nggak butuh tenaga tambahan, nggak butuh bantuan. Allah mampu terus menyalakan matahari dari dulu sampai sekarang. Matahari tetap nyala, menunjukkan kemampuan Allah yang tidak ada akhirnya. Oh, ini mampunya menciptakan 100 tahun doang, habis itu lemah. Tapi kan nggak demikian. Jadi kamu lihat matahari aja, ya Allah, matahari tiap siang panas, besok panas, tanpa berkurang. Ini tanda kemampuan Allah tidak terbatas. Apa sih ta'alluq itu? Ta'alluq itu secara ta'rif tuntutan sifat pada perkara lain selain zat. Sifat itu hukumnya selalu menuntut zat, karena sifat tidak pernah berdiri sendiri, selalu berdiri pada zat, maka sifat selalu menuntut zat. Nah, apabila ada sifat selain dia menuntut zat, kemudian dia menuntut yang lain lagi, maka tuntutan yang lain lagi itu namanya ta'alluq. Contoh, kalau ada orang kok melihat, maka melihat bagian dari apa? Sifat, maka menuntut zat. Selain menuntut zat, orang yang melihat dikatakan bisa melihat apa. Kalau punya tuntutan selain dengan pada zat, yaitu bisa melihat sesuatu apa, maka berarti melihat punya ta'alluq, gitu loh, punya hubungan dengan sesuatu yang lain selain zat. Mendengar berkaitan sama menemukan sesuatu selain zat. Bicara termasuk sifat kudrat. Kudrat, kalau ada orang ngomong orang ini kuasa, mesti ditanya kuasa apa. Orang ini berilmu, orang ini orang tahu apa. Sesuatu yang punya tuntutan begitu, maka berarti perkara itu perkara yang disebut sifat ma'ani yang punya ta'alluq, gitu loh. Tapi kalau yang nggak punya ta'alluq gimana? Yang nggak punya tuntutan, kayak merah, orang ngomong nih korek merah, maka korek merah itu si merah nggak nuntut lagi yang lain, dia hanya yang penting ada pada zat, maka merah itu nggak punya tuntutan yang lain. Berarti merah nggak punya ta'alluq, gitu loh. Putih, hanya nanya putihnya siapa, putihnya apa? Oh, putihnya peci, nggak punya tuntutan yang lain. Tapi kalau melihat, tanya siapa yang melihat? Oh, yang melihat si Budi. Bisa melihat apa? Nah, selain nuntut kepada zat, dia juga nuntut pada perkara yang lain, namanya ta'alluq. Jadi sifat ma'ani ada dua macam, gitu loh. Ada sifat ma'ani yang punya ta'alluq, ada sifat ma'ani yang nggak punya ta'alluq. Nah, sifat ma'ani apa ma'ani? Ma'ani itu sifat yang punya makna, atau sifat yang masuk kategori sifat wujudiyah. Sifat ma'ani atau sifat yang punya nafsun, hingga derajatnya bisa dilihat. Jadi semua sifat yang derajatnya bisa dilihat, maka masuk kelompoknya sifat ma'ani. Nah, yang kemarin yang sudah kita bahas, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, hawadis, qiyamu binafsi wahdaniyah, 6 sifat itu bukan termasuk sifat yang bisa dilihat, maka bukan termasuk sifat ma'ani. Yang pertama masuk sifat apa? Nafsiyah. Yang kedua masuk sifat salbiyah. Maka bagian kategori yang ketiga adalah sifat
ma'ani, yaitu sifat yang derajatnya sampai bisa dilihat atau punya makna gitu loh. Makna itu bisa menentukan ini zat siapa. Kamu bisa tahu menentukan zatnya siapa ketika melihat sifat-sifatnya. Ini meja ada, peci ada, kacamata ada, ini baju ada, kan disebut ada semua. Kenapa kok bisa namanya beda-beda? Ini peci, nah, ini baju, ini meja. Yang menentukan bedanya apa? Sifat ma'aninya. Jadi sifat yang punya makna itu menentukan, oh ini sifatnya ini maka namanya peci. Kenapa? Ditemukan ma'ani peci di situ. Kalau yang ditemukan ma'aninya meja ya disebut bendanya meja. Kalau yang ditemu ma'aninya itu baju, itu bendanya apa? Baju. Jadi kamu akan tahu sesuatu itu berdasarkan ma'aninya. Maka apabila kamu dibuka hijab, insya Allah dibuka hijab, kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tahu ini loh Allah. Ketika lihat sifat ma'aninya gitu loh. Jadi kamu akan tahu melihat sifat kudratnya, irodahnya, ilmunya. Ini semua sifat-sifat ma'ani yang punya ta'alluq. Misalnya sifat apa? Sifat kudrat. Kudrat itu mampu. Siapa yang mampu? Allah. Punya sifat mampu. Bersifat mampu. Mampu apa? Oh, mampu menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ini batasan penting. Jangan sampai mengatakan nanti kudrat itu mampu menjadikan segala sesuatu. Jangan berhenti di situ. Harus sampai kepada segala sesuatu yang mungkin terjadi. Karena perkara itu ada perkara yang mungkin terjadi, ada perkara yang tidak mungkin terjadi, gitu loh. Yang tidak mungkin terjadi tidak termasuk ta'alluqnya kudrat. Jadi kudrat itu ya hanya bisa menciptakan perkara yang mungkin terjadi, gitu loh. Masa terbatas sih? Yang nggak mungkin terjadi kok kudrat nggak bisa? Wong namanya aja nggak mungkin terjadi lah, masa bisa diciptakan? Kalau yang nggak mungkin itu juga bisa diciptakan, namanya ya bukan nggak mungkin, namanya mungkin. Perkara kan dua, ada yang mungkin terjadi, ada yang tidak mungkin terjadi. Maka kudrat hanya menjadikan perkara yang mungkin terjadi. Apa contohnya? Ya menciptakan langit, bumi, peredarannya, segala keadaannya. Wa ayatul lahumul ardul mayatatu ahyainaha, bumi yang mati dihidupkan oleh Allah, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, nah, dijadikan ada apa? Air yang mengalir. Ini semuanya bagian perkara yang mungkin terjadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula kebaikan, termasuk pula keburukan, kemakmuran, kesengsaraan, gunung meletus, bencana. Bukan Tuhan marah, bukan begitu. Bagian dari perkara yang mungkin terjadi yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang nggak mungkin terjadi kayak apa contohnya? Menciptakan anak, menciptakan istri, itu perkara yang nggak mungkin terjadi bagi Allah. Kalau nggak mungkin terjadi bagi Allah, ya nggak bisa diciptakan. Jangan sampai nanti kayak orang-orang yang nggak tahu sama mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini berlebihan dah.
Kalau nggak ada yang mustahil bagi Allah, berarti segalanya mungkin. Allah bisa bikin Allah lagi, kan? Kalau dulu Habib Ali contohnya, Allah naik becak, bisa nggak? Kalau nggak ada yang mustahil berarti bisa. Karena perkataan orang Mu'tazilah, Allah itu berkuasa yang tanpa batas, hingga saking kuasanya Allah bisa berdiri di atas sayap nyamuk. Coba. Saking kuasanya Allah bisa bertengger di atas sayap. Lo kira burung, Tuhan nempel ke sono, nempel ke sini. Makanya mereka meyakini Tuhan ada di atas arsy itu ya nggak mustahil bagi mereka. Dianggap Tuhan bisa berdiri di atas apa saja, hingga di atasnya nyamuk pun bisa. Gimana coba? Berarti menganggap Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu walaupun perkara itu mustahil. Kita tidak mengimani yang demikian. Kita mengimani kudrat hanya berkaitan sama perkara yang mungkin terjadi, bukan perkara yang mustahil, juga bukan perkara yang wajib. Itu batasan penting tuh. Kalau nggak ngerti itu, nanti rusak pemikiran kita, ikut seperti pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Tuhan nggak bisa bikin anak, masa Tuhan nggak bisa? Lemah dong. Nah, ini lemah itu bukan pada perkara yang nggak mungkin terjadi. Lemah itu kalau perkaranya mungkin. Ada perkara yang mungkin terjadi tapi Allah nggak bisa bikinnya, itu namanya lemah gitu. Kalau perkaranya nggak mungkin terjadi, Allah nggak bisa bikin, ya bukan lemah. Wong perkaranya aja nggak mungkin. Ya wong nggak mungkin kok disuruh dibikin, bagaimana? Yang muncul apa? Ini harus tahu batasan mana yang mungkin terjadi, mana yang nggak mungkin terjadi. Kadang orang salah anggap berkaitan sama perkara apa? Luar biasa. Kadang keliru memahami mana perkara luar biasa, mana perkara mustahil. Ini bahaya. Kayak orang ngomong gajah terbang, hukumnya apa? Mungkin apa tidak mungkin? Gajah terbang mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Semut segede gajah mungkin apa enggak mungkin? Mungkin apa enggak mungkin? Kok diem aja? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Apa ukurannya? Wong saya kan nggak pernah lihat, maka nggak akan mungkin ada gajah terbang. Nggak pernah ada di jagat ini gajah. Yang bisa diciptakan Allah itu bukan yang sudah ada. Yang sudah ada juga tadinya pernah nggak ada. Allah mampu menciptakannya menjadi ada. Dan yang belum ada yang lain masih nggak terukur banyaknya. Apa ukurannya? Ukurannya bisa digambarkan di pikiran. Sesuatu yang bisa digambar di pikiran pasti bisa diciptakan dalam kenyataan, gitu loh. Kalau pikiran kamu cepet, banyak mikirin utang, jangan pakai sini, pakai papan tulis. Coba gambar pakai papan tulis. Gajah kasih sayap terbang, bisa nggak? Berarti bisa diciptakan, gitu ukurannya. Sesuatu yang bisa digambarkan bisa diciptakan. Nah, kalau yang nggak bisa digambarkan maka tidak bisa diciptakan.
Gambar anak Tuhan. Coba gambar. Gambarkan istri Tuhan. Coba kamu gambar. Bisa nggak? Nah kalau yang nggak bisa digambar berarti perkara yang nggak mungkin terjadi. Gitu loh. Kamu gambarkan jirim yang nggak bertempat gitu. Jirim yang nggak ada ruangannya. Coba. Bisa nggak? Coba tolong gambar mobil yang mobil itu nggak punya ruangan. Coba gambarkan. Gambarnya gimana ini? Ya nggak tergambar. Kalau nggak tergambar berarti nggak bisa diciptakan. Itu loh ukurannya. Itu ukuran yang gampang begitu aja. Ini mungkin nggak? Lah bisa digambarkan nggak? Kalau bisa mungkin. Allah bisa menciptakannya. Gitu loh. Kok nggak tercipta? Ya terserah dia mau bikinnya kapan. Kok ini yang ngatur dia? Yang penting akal menemukan hukum perkara itu bisa diciptakan. Seperti apa? Surga yang selama-lamanya. Keadaan yang lebih baik dari keadaan di dunia ini bisa Allah ciptakan. Di keadaan dunia ini bukan keadaan yang ini yang mampu diciptakan Allah ya begini ini. Oh bukan, ini yang dimaui Allah begini. Yang mampu Allah ciptakan lebih dari ini pun Allah mampu menciptakannya. Kayak apa? Rumahnya dari emas, ya, tumbuhannya dari berlian, pakaiannya sutra semua, jalannya jalan yang marmer semua sedunia. Allah mampu menciptakannya. Tapi enggak diciptakan yang demikian. Jadi kudrat adalah sifat yang berta'aluk dan ta'aluknya pada perkara yang mungkin terjadi. Berarti tuntutan kudrat pada makdur, sesuatu yang dikuasai. Demikian halnya pula sama basor, kalam, kudrat, irodat, terus apa? Ilmu. Terus sama basor dan kalam. Jadi sifat ma'ani yang 7 itu hanya 6 sifat yang punya ta'aluk. 1 sifat tidak punya ta'aluk, yaitu sifat hayat. Terus kalau mau dibagi lagi, mau dikelompok-kelompokkan, maka akan jadi 4 kelompok. Yang pertama, ta'aluk sifat pada perkara yang mungkin terjadi. Sifat yang ta'aluknya pada perkara yang mungkin terjadi itu ada 2 sifat, yaitu sifat kudrah dan sifat iradah. Kudrah dan iradah itu dua-duanya sifat yang ta'aluknya pada perkara yang mungkin terjadi. Yang kedua, sifat yang ta'aluknya pada perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz. Yaitu ada 2 sifat juga, yaitu sifat ilmu dan sifat kalam. Allah tahu apa? Oh, tahu segala yang wajib, tahu segala yang mustahil, dan tahu segala yang jaiz. Allah itu ngomong apa? Oh, segala yang wajib diomong, segala yang mustahil diomong, segala yang jaiz diomong. Jadi ilmu dan kalam itu ta'aluknya sama, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Hanya beda dari nama ta'aluknya nanti, seperti kudrat dan iradah. Kudrat menta'aluki mungkin, namanya apa? Taksir. Iradah menta'aluki mungkin, namanya
tahsis itu. Ilmu menta'aluki wajib mustahil kal apa jaiz disebut apa? Tanzizil qadim atau ihatoh atau meliputi segala sesuatu. Ta'aluknya kalam pada segala sesuatu yang wajib mustahil jaiz. Ini hanya beda nama ta'aluknya saja. Yang ketiga, ta'aluk pada perkara yang ada, yaitu sifat sama dan sifat basor. Allah melihat. Melihat apa? Oh, melihat segala sesuatu yang ada. Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar segala sesuatu yang ada. Jadi segala yang ada, mau itu yang adanya itu wajib, mau itu adanya yang jaiz, semua dilihat Allah. Semua yang adanya wajib, semua yang adanya jaiz didengar oleh Allah. Terus yang keempat, satu sifat yang tidak punya ta'aluk, yaitu sifat hayat. Hayat itu nggak punya ta'aluk. Katanya hidup itu ta'aluknya apa? Ya nggak ada kerjanya. Nggak ada, hidup itu kerjanya apa? Duduk. Hidup kerjanya jalan-jalan. Hidup kerjanya kok apa? Sibuk kerja sono sini. Itu bukan kerjanya hidup, tapi kerjanya sifat-sifat yang lain. Tapi hidup itu walaupun nggak punya ta'aluk, tapi dia menjadi syarat bagi sifat-sifat yang punya ta'aluk. Tidak akan ada sifat yang punya ta'aluk kalau pada dirinya nggak ada sifat hidup, gitu loh. Jadi wajib ada sifat hidup, maka bisa terjadi sifat-sifat yang lain pada dirinya. Tapi kalau nggak ada sifat hidup, ya yang sifat ma'ani yang lain nggak mungkin ada. Melihat harus hidup, mendengar harus hidup, bicara harus hidup, menciptakan harus hidup. Jadi kalau nggak ada sifat hidup, maka nggak ada sifat yang lain. Jadi walaupun hidup itu nggak punya ta'aluk, tapi hidup menjadi sifat yang apa? Menjadi syarat bagi adanya sifat-sifat ma'ani yang lainnya. Kemudian ta'aluknya sifat kudrat pada perkara yang mungkin terjadi itu nggak ada putusnya, gitu loh. Nggak ada akhirnya, sampai kapan saja nggak ada akhirnya. Artinya dari mulai kita tidak ada, diciptakan Allah menjadi ada, sekarang ini, hingga nanti dimatikan oleh Allah, itu bukan batasan kemampuan Allah menghidupkan kita, bukan. Memang Allah maunya kita hidup sekian tahun di dunia, bukan Allah mampunya cuma hidup sekian tahun, bukan. Lalu tahunya bagaimana? Setelah mati nanti akan setelah bangkit akan hidup selama-lamanya yang nggak ada batas waktunya. Dan kudratnya Allah tidak putus untuk mampu menciptakan itu semua. Begitupun sifat-sifat yang lain, Allah mengetahui, ya tidak terbatas. Allah melihat, Allah mendengar juga tidak terbatas. Terus Syekh Ibrahim Al-Qani melanjutkan baitnya, wa wahdatan aujib laha wa mithludhi
iradatun wal ilmu lakin ammadi. Dan wajib esa bagi Allah. Dan seperti kudrat, ini adalah iradat dan ilmu. Tapi sifat ilmu merata ta'aluknya kepada segala yang mungkin. Maksudnya sifat kudratnya Allah itu tunggal, iradahnya tunggal, ilmunya tunggal, gitu loh. Kalamnya tunggal. Ilmunya Allah itu esa. Gak ada dua ilmu, gak ada. Ibarat skenario itu ya satu skenario yang terjadi ini diketahui Allah dan gak ganti lagi pada skenario yang lain, gak ada, gitu loh. Jadi kalau kamu bicara umpamanya datang ke majelis taklim bawa sepeda, begitu ngaji, keluar pengajian sepedanya hilang. Yang muncul pertama di pikiran kamu apa? Hah? Kalau nggak ngaji nggak hilang itu pikiran yang rusak tuh. Itu setan yang bikin begitu. Ya nggak mungkin nggak hilang, nggak mungkin, pasti hilang. Kenapa? Wong sudah terjadi hilang. Terus mau kamu andaikan kalau saya nggak ngaji ya nggak bakalan, nggak ada. Berarti ilmunya Allah kamu anggap nggak esa kalau begitu. Nah, ilmu yang esa itu yang tadi yang sudah terjadi nggak mungkin berganti yang lain, nggak mungkin. Nah, yang di ilmu Allah itu esa, yang terjadi ya esa, begitu. Maka nggak boleh kamu mengandai-andai yang sudah terjadi. Andai saya dulu sekolah saya giat, saya nggak begini. Artinya sampai mengatakan kenapa saya dulu harus malas. Kalau kenapa dulu saya harus malas bukan menyesali, bukan menyalahkan takdir, menyalahkan dirinya, gitu loh. Bukan kalau saya dulu sekolahnya rajin, berarti kayak bisa merubah takdir yang sudah terjadi, maka saya nggak begini, nggak ada. Memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau semua orang itu rajin, semua pinter, semua, ya nanti guru semua. Yang jadi muridnya siapa, gitu loh. Untung ada yang kayak ente-ente yang males, ya belet, ya susah diajak ngomong. Untung Allah ciptakannya begitu hingga pengajian rame terus. Begitu kan hikmah. Coba Allah bikin kok pinter semua, udah sepi pengajian. Kok sepi, Bib? Udah ngajar semua, sono ngajar. Nggak ada yang diajarin lagi, udah pinter. Jadi jangan sampai kita mengatakan sesuatu bisa berubah dari ilmunya Allah, nggak ada. Di ilmunya Allah ilmu yang esa, irodahnya esa. Irodahnya Allah juga satu irodah. Allah menghendaki satu perkara itu lengkap sempurna dari Nabi Adam sampai nanti kiamat surga, itu satu perkara, gitu loh. Bukan menghendaki satu perkara itu wujud kamu doang, bukan. Nanti yang lain kehendak lagi yang baru. Oh, kehendaknya berkali-kali kalau begitu. Kehendak Allah esa. Satu kehendaknya itu menghendaki dari awal sampai selesai, gitu loh. Nggak ada kehendak mipil, nggak ada. Atau kehendaknya mikir, berarti bertahap, itu nggak terjadi. Kehendaknya Allah esa, gitu loh. Ilmunya esa, kalamnya esa. Kalam esa apa? Dengan satu kalamnya segala yang diketahui diinformasikan, gitu. Segala yang diketahui ditunjukkan dengan sifat kalamnya. Kalau kita kan enggak, mau cerita satu kejadian aja ngomongnya berkali-kali.
kali. Aku mau ngaji, berkali-kali ngomongnya. Allah kalamnya enggak demikian, tapi kalamnya esa. Nah gimana kalam yang esa? Enggak usah dibayangin, nanti stres. Kamu hanya cukup tahu kalamnya Allah bukan sebagaimana kalamnya makhluk, gitu loh. Kalamnya makhluk bagaimana? Ya ada tulisannya, ada suaranya. Makanya kalau ada orang ngomong begini, hadis yang diriwayatkan oleh fulan, fulan mendengar dari fulan, mendengar dari fulan sampai mendengar Rasulullah, Rasulullah mendengar dari Jibril, Jibril mendengar dari Allah. Ini kan repot. Bukan salah urutannya, kok mendengar dari Allah? Memang Allah bersuara, gitu loh. Memang Allah ngomongnya pakai suara. Kalau Jibril iya, ke Nabi pakai suara. Nabi iya, ke umat pakai suara, gitu loh. Nah, kalau Allah ke Jibril kok pakai suara, berarti nggak mukhalafah dong kalamnya, gitu loh. Jadi kadang kebablasan dalam membicarakan sampai bukan salah urutannya, salah mensifatinya. Ketika Allah berbicara, kok ketika Allah tanya itu Allah ngomongnya pagi, siang, apa sore, gitu loh. Kok ketika bicara? Ketika berkaitan sama waktu, berarti kalamnya berkali. Nah mestinya begini, gimana Beb? Ketika malaikat, begitu bukan ketikanya pada Allah. Ketika malaikat mendapat berita, gitu. Bukan ketika Allah memberitakan, bukan. Tapi ketikanya diletakkan kepada Allah. Itu makna orang yang hati-hati mensifati Allah begitu, gitu loh. Jangan, yang penting paham. Ya kalau yang dengar ngaji semua mah iya paham. Yang dengar kadang ngaji, kadang nggak ngaji. Di pikirannya tergambar, oh Tuhan ngomongnya begitu. Ini yang harus kita tanzihkan dari sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di kudratnya Allah esa tunggal, tapi nanti bisa disebut banyak itu pada perkara yang diciptakan. Ketika dihubungkan dengan kudrat, jadi kerjanya banyak, gitu loh. Kayak apa? Menghidupkan, mematikan, merezekikan, menghidayahi, menyelamatkan, memberi petunjuk. Itu bagian dari nama-nama yang diciptakan oleh Allah. Tapi sifat kudratnya adalah esa, tidak berbilang, nggak ada dua kudrat, nggak ada. Maka sifat iroda juga seperti sifat kudrat, yaitu tunggal, tidak berbilang, artinya satu irodah. Keduanya bertakluk pada perkara yang mungkin terjadi secara terus-menerus tanpa terputus. Bedanya apa? Bedanya sifat kudrat itu adalah taksir, mewujudkan dan meniadakan. Sedangkan sifat iroda itu tahsis, yaitu menentukan sesuatu yang akan diciptakan. Jadi irodanya dulu menentukan, akan bikin si fulan, akan bikin fulan, akan bikin fulan. Baru kudratnya memunculkan sesuatu yang dikehendaki. Kalau dalam kehendaknya nggak menentukan sesuatu, ya kudrat nggak akan memunculkan sesuatu. Gimana mau dimunculkan tapi tidak dikehendaki, ya nggak bisa muncul. Jadi kudrat iradah itu pasangan, satu menentukan, satunya mengeluarkan. Ini kalau kita mau bicara tartibnya akal mengenali sifat begini, bukan kerjanya Allah urut-urutan, bukan, tapi akal mengenali sifat Allah ya urut-urutan. Kudrat kerjanya ini, irodah kerjanya ini. Ini dalam tahap mengenali sifat-sifat Allah. Adapun nanti yang menciptakan siapa? Allah. Yang menentukan siapa? Allah.
bukan lagu. Yang menentukan iradah. Kayak nanti jadi iradah, jadi alat bagi Allah untuk menentukan sesuatu. Tidak demikian. Sifat ilmu juga seperti sifat kudrat, dalam ta'aluknya sama-sama pada perkara yang mungkin dan secara terus menerus. Hanya bedanya ilmu itu ta'aluknya apa? Inkisyaf. Beda dengan ta'aluk ilmu pada mumkinat, adalah secara umum baik sebelum atau setelah wujudnya secara umum tidak terbatas. Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu pada segala sesuatu Allah mengetahui tanpa ada batasnya. Iradahnya Allah dengan ilmunya Allah juga enggak dulu-duluan. Kalau tadi kan kudrat sama iradat bisa kita katakan duluan apa? Iradah, lalu kudrat, itu tartibnya akal mikir tuh. Lah kalau iradah sama ilmu, tahu dulu baru menghendaki, apa menghendaki dulu baru tahu? Tahu dulu baru. Coba kamu bisa nggak menginginkan sesuatu yang kamu nggak tahu? Coba, bisa nggak? Kamu inginkan satu hal yang kamu bisa nggak? Nah, Allah nggak demikian. Kalau Allah demikian berarti sama dengan kita. Kita itu kalau pingin sesuatu karena kita sudah tahu. Anak kecil belum tahu es krim, biar sampai kiamat nggak bakal minta es krim. Kenapa? Lalu nggak tahu es krim. Kalau tahu es krim, nah baru minta, Pak Eli, Pak beli. Karena apa? Tahu. Kalau belum tahu, janganlah. Allah enggak demikian. Kenapa? Karena ilmunya Allah tidak berawal, ilmu yang esa. Iradahnya Allah juga tidak berawal dan iradah yang esa, gitu. Jadi enggak ilmunya dulu baru iradah, enggak. Tapi Allah tahu apa yang dikehendaki. Jadi kehendaknya itu enggak berawal, ilmunya juga tidak berawal, hingga enggak saling dulu-duluan antara ilmu dan iradah. Tidak seperti kudrat dan iradah. Kalau kudrat iradah dulu-duluan, tapi kalau iradah ilmu tidak duluan. Terus Syekh Ibrahim Al-Qani berkata lagi dalam baitnya, wa amma aidan wajiban wal mumtani wa mithlu dza kalamuhu falnattabi. Dan merata pula kepada yang wajib dan mumtani yang tercegah, seperti ilmu adalah kalamullah, maka hendaknya kita mengikuti. Ta'aluknya ilmu itu mencakup segala yang wajib akli. Allah tahu. Karena tahu itu punya ta'aluk, akan ditanya tahu apa? Tahu segala yang wajib. Segala wajib apa itu? Yang berkaitan sama dirinya Allah. Tahu tentang zatnya sendiri, tahu tentang sifat-sifatnya sendiri yang tidak terbatas. Kamu tahu nggak sifat Allah? Tahu nggak? Ada berapa sifat Allah yang kamu tahu? Ada 20 yang wong kamu aja tahu sifat Allah, masa Allahnya nggak tahu sifatnya sendiri gimana?
Kamu aja tahu sifat Allah, maka Allah pun tahu sifat pada dirinya sendiri. Dan yang diketahui Allah tidak terbatas. Kita tahunya sih cuma 20, tapi Allah tahu sifat pada dirinya tidak terbatas. Begitupun Allah tahu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada dirinya. Kayak apa? Allah nggak mungkin mati, Allah nggak mungkin tuli, Allah nggak mungkin buta, Allah nggak mungkin bisu, Allah nggak mungkin ngantuk, Allah nggak mungkin tidur, Allah nggak mungkin kawin, nggak mungkin. Semua yang mustahil, yang nggak mungkin terjadi, itu diketahui oleh Allah yang tidak terbatas. Sebagaimana Allah mengetahui bahwa musuhnya Allah, temannya Allah itu nggak akan ada. Anak bagi Allah itu tidak akan ada. Istri bagi Allah itu tidak akan ada. Itu diketahui Allah, semuanya itu mustahil. Begitu pula Allah mengetahui perkara yang jaiz. Apa yang jaiz? Yang berkaitan kepada makhluk. Perkara yang diciptakan tentang diri kita, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, tanpa terbatas diketahui oleh Allah. Maka yang seperti sifat ilmu ini juga adalah sifat kalam. Artinya Allah berbicara. Maka karena bicara sifat ta'aluk, sifat yang punya ta'aluk, orang akan nanya, lah Allah itu ngomong apa? Ngomong itu kan ngasih informasi atau menunjukkan sesuatu. Apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah omong? Yang Allah omong adalah segala yang wajib, yang tadi diketahui, itu diomong oleh Allah. Segala yang mustahil diomong oleh Allah. Dan yang jaiz juga diomong oleh Allah. Maksud perkataan Syekh Ibrahim Al-Qani bahwa ta'aluk sifat ilmu pada wajib sebagaimana ilmu pada zat dan sifat Allah, dan wajib wujudnya juga perkara yang mustahil akli sebagaimana Allah mustahil punya sekutu, punya anak, Allah tahu, dan perkara yang jaiz sebagaimana ilmunya Allah adalah kebolehan wujudnya sesuatu yang mungkin. Maka ta'aluk kalam adalah juga sebagaimana wajib, mustahil, dan jaiz seperti ilmu. Hanya bedanya ta'aluk ilmu itu inkisyaf, sedangkan ta'aluknya kalam itu dilalah, menunjukkan sesuatu. Kalau ilmu itu inkisyaf, gambaran gampangnya mendeteksi. Kalau kalam ngasih informasi, gitu loh. Ya, yang akan diinfokan itu apa? Ya, yang sudah dideteksi, yang sudah diketahui, maka akan diinformasikan. Kalau belum diketahui, ya nggak akan diinformasikan. Nah, Allah tahu segala sesuatu, maka yang diomong pun tentang segala sesuatu. Itu wajib, mustahil, dan mana kalamnya Allah yang menunjukkan pada perkara yang wajib, seperti qul huwallahu ahad, Allah itu esa, itu kalam yang wajib, kalam yang menunjukkan pada sifat-sifat yang wajib. Maka ini kalamnya namanya kalam yang wajib, yang dikalam oleh Allah tidak ada permulaannya. Anallah la ilaha illa ana, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu kalam apa? Kalam yang wajib. Ada lagi kalam yang mustahil, apa? Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara yang menyamai Allah. Ada samanya mustahil, dilahirkan mustahil, melahirkan mustahil. Gitu loh. Terus yang mustahil contohnya apa lagi? Contoh yang mustahil apa lagi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak ngantuk, Allah itu enggak tidur. Itu hukumnya apa? Mustahil. Allah menunjukkan dengan kalamnya kalau dirinya mustahil ngantuk, dirinya mustahil tidur. Namanya kalam yang ta'aluk pada perkara yang mustahil. Jadi Allah tunjukkan. Kenapa? Allah tahu, maka Allah tunjukkan tuh yang mustahil. Allah tahu yang wajib pada dirinya, Allah tunjukkan yang wajib pada dirinya. Loh, saya itu esa, saya itu kudrat, saya itu iradat, saya itu sama basar. Allah tunjukkan dengan sifat kalamnya. Begitupun yang mustahil, aku tidak butuh anak. Mata khodallahu waladan wala sahibatan. Allah itu enggak butuh anak, enggak butuh istri. Maknanya mustahil. Allah itu enggak dilahirkan, enggak melahirkan. Maknanya mustahil. Begitu. Jadi yang diomong Allah bukan itu, yang diomong Allah Quran. Iya apa? Yang diomong apa? Yang diomong isinya 3, yang wajib, yang mustahil, dan yang. Jadi Quran segelondong itu 30 juz. Kalau kamu baca pakai teks terjemahnya, kamu akan jumpai, kamu akan tahu, oh ini kalam yang wajib, oh ini kalam yang mustahil, oh ini kalam yang jaiz gitu. Makanya saya menyarankan kalau ada Quran terjemahan, dari awal sebelum pembukaan Quran, tulis dulu itu pelajaran wajib, mustahil, jaiz. Nggak akan tahu nanti, oh ini yang diomong Allah itu nggak keluar dari ini, yang wajib, yang mustahil, hingga pikirannya nggak kemana-mana. Akan tahu apa yang diinfokan oleh Allah. Kan baca Quran, baca wahyunya Allah, baca kalamnya Allah, berarti baca informasi dari. Lah info apa yang kamu peroleh gitu loh. Seminim-minimnya 3 ini kamu dapat. Kalau kamu ulama, oh lebih lagi nanti. Oh ini perkara jaiz, oh ini menuju pada syaratnya sholat, oh ini untuk syaratnya wudhu, oh ini, oh itu lebih jauh lagi tuh. Tapi sebatas 3 ini kalau kamu tahu itu sudah mencukupi. Kamu tahu informasi dari Allah, hingga bacanya, oh iya ya Allah ini kalam yang wajib, oh ya ini kalam yang mustahil, oh ya ini kalam yang jaiz gitu. Contoh kalam yang jaiz mana? Seperti wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Artinya Allah turunkan dari atas yang nggak ada sumbernya. Sumbernya apa? Allah turunkan terus menerus air sesuai kehendaknya Allah. Terus inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Artinya manusia itu orang yang kena perintah Allah ciptakan, dan nanti akan mendapatkan perintah dan larangan dari Allah. Itu termasuk perkara yang jaiz, kalam yang berkaitan tentang makhluk. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Allah yang menghamparkan bumi.
Dan gunung-gunung kami tancapkan sebagai pasaknya. Kalau nggak ada gunung, gimana? Bumi ini kalau kamu injek goyang-goyang begini nih. Nah, untung ada pasaknya. Ibaratnya kamu mau gelar tenda itu setelah digelar tenda akan kamu tarik ke sono ditancep biar apa? Kuat. Kamu gelar permadani, tancap sono, tancap sini biar nggak apa? Nah, kan Allah juga menancapkan bumi ini tuh. Gunung-gunung yang banyak itu yang kamu kelihatan di atasnya kecil itu bawahnya terus menancap sampai tidak menggoyangkan tanah-tanah di bumi ini. Maka nanti di akhir kiamat akan diceritakan dan gunung-gunung akan diterbangkan. Maksudnya apa itu? Dicabut. Kalau gunungnya pas dicabut ya buminya goyang semua. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ayatul lahumul lailu naslau minhun nahar. Wa ayatun tanda-tanda Allah membicarakan perkara jaiz gitu loh. Itu Allah menyebutkan tentang kekuasaannya Allah. Berarti tentang perkara yang mungkin terjadi, yang Allah ciptakan. Berarti Allah menunjukkan perkara jaiz. Dan masih banyak lagi ayat di Quran, keseluruhannya 30 juz itu tidak lepas dari yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Adapun jika dilihat dari hukum syariat, beda lagi nih. Dalam kacamata syariat ada kacamata akal, ada kacamata syariat gitu loh. Kayak beginilah, kamu lihat sesuatu. Kalau kamu lihat sesuatu pakai kacamata kuning, yang kelihatan apa? Apa? Ya kuning semua, wong kacamatanya kuning. Kalau kamu pakai kacamata merah, yang kelihatan ya merah semua. Maka begini keadaannya. Kalau kamu lagi pakai kacamata tauhid, kacamata ilmu akli, yang nampak hanya 3, wajib, mustahil, jaiz, gitu loh. Kalau ada orang kok bicara Quran nggak ngerti yang wajib, nggak ngerti yang mustahil, nggak yang jaiz, berarti dia nggak punya kacamata tauhid, gitu loh. Nggak punya kacamata akli, hingga nggak lihat apa-apa. Ada orang pakai kacamata kuning, apa kelihatannya? Merah. Oh ya, mata kamu nggak beres. Wong kacamata kuning kok merah kelihatannya. Mata lo soak berarti. Kacamatanya hijau, apa yang kelihatan? Biasa, nggak ada yang hijau, oh, matanya rusak berarti. Ngomong tentang tauhid, Quran itu kalamnya Allah, dibicarakan dalam sisi ilmu tauhid, tapi kok nggak keluar wajib, mustahil, jaiz, berarti nggak nemu pandangan tersebut. Lah, beda lagi pakai kacamata syariat. Nanti yang muncul apa? Yang muncul dari firman-Nya Allah Al-Quran yang 30 juz itu 5 perkara. Apa itu? Allah ada kalanya menunjukkan perkara yang wajib, ada perkara yang haram. Allah tunjukkan tuh, ini yang wajib dikerjakan, perintah. Ini yang haram dilakukan, namanya larangan. Ada pula wa'dun, wa'id atau wa'ad, namanya janji. Kalau wa'id namanya ancaman. Allah menjanjikan siapa yang taat akan masuk surga. Allah mengancam siapa yang maksiat akan masuk neraka. Terus khobar, apa itu? Berita tentang yang dulu-dulu, Nabi-Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi, diceritakan oleh Allah, itu khobar namanya.
Terus basyira, berita gembira. Ada nadhira, ada peringatan-peringatan. Ada kisah, cerita-cerita tentang kejadian-kejadian Ashabul Kahfi, tentang kejadian Zulkarnain, kejadian Ya'juj wa Ma'juj, dan yang lain-lainnya. Juga ada hukum dan hikmah lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka ini yang dilihat dari pandangan hukum syar'i, gitu loh. Itu ngelihatnya pada apa? Pada perkara yang jaiz. Yang di kalam Allah tentang perkara jaiz, ketika dilihat kacamata syar'i, oh ini perintah nih isinya. Aqimis shalah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka perkara apa itu? Jaiz, pakai akal. Oh ini perintah, pakai syariat. La taqrabuz zina, kalam apa itu? Jaiz, pakai akal. Oh ini larangan, pakai syariat, gitu loh. Jadi kamu memandangnya pakai kacamata apa, nanti akan kelihatan. Nah, kalau yang nggak punya kacamata, maka nggak akan nemu wajib, mustahil, jaiz. Kayak orang Wahabi, orang-orang Mu'tazilah, Salafi, itu kacamatanya satu, kuning ya kuning semua. Nggak nemu yang lain, dia nggak nemu. Makanya hadisnya cuma satu, kullu bid'atin, berarti cuma satu kacamata, sudah nggak nemu yang lain, hijau-hijau semua kelihatannya. Ini yang harus kita pahami dari sifat ilmu dan sifat kalam. Yang keduanya ta'aluk pada wajib, mustahil, jaiz. Terus yang berikutnya, wa kullu maujudin anid lisam'i bihi kadal basar idrakuhu inkilabih. Wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat thumal hayatu ma bi syai'in ta'alluqat. Ini insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana antarafna bi anana qtarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub توبة توصل لكل حوبة وسلنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.